Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari salah satu teknik pengintegralan, yaitu pengintegralan yang mengandung integran berbentuk pertama akar A kuadrat kurang X kuadrat, yang kedua integran yang mengandung bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat, dan yang ketiga integran yang mengandung bentuk akar X kuadrat kurang A kuadrat. Pengintegralan yang mengandung bentuk integran yang tiga jenis ini tidak dapat kita selesaikan dengan teknik pengintegralan biasa. Bahkan kita juga tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan teknik substitusi biasa. Untuk menyelesaikan pengintegralan yang mengandung integran berbentuk yang tiga ini, kita perlu mengambil permisalan nilai X yang masing-masing nilai X-nya itu berbeda-beda tergantung pada bentuk integrannya. Nah, kalau nanti kita menemukan soal yang mengandung integran akar A kuadrat kurang X kuadrat, maka yang kita misalkan adalah X bernilai A sin T. Sedangkan pengintegralan yang mengandung integran berbentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat, permisalan yang kita ambil adalah X sama dengan A tangen T. Dan yang terakhir, pengintegralan yang mengandung bentuk integran akar X kuadrat kurang A kuadrat, maka permisalan yang kita ambil adalah X sama dengan A sekant T. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita terapkan konsep ini ke dalam beberapa contoh soal berikut. Soal yang pertama adalah integral akar dari 9 kurang X kuadrat dx. Yang kedua, soal integral 1 per akar 9 tambah X kuadrat dx. Dan yang ketiga adalah soal integral akar X kuadrat kurang 9 per X dx. Mari kita bahas satu persatu. Soal yang nomor 1 kita tulis kembali. Kita diminta menghitung integral akar dari 9 kurang X kuadrat dx sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita pastikan permisalan yang kita gunakan nanti adalah permisalan yang tepat. Kalau kita kaitkan integral akar dari 9 kurang X kuadrat, maka integran ini sebenarnya analog dengan A kuadrat kurang X kuadrat. Berarti nilai A yang bisa kita ambil di dalam bentuk ini itu adalah 3, karena 9 merupakan A pangkat 2, berarti A adalah 3. Sehingga nilai X yang kita ambil pada integran berbentuk akar dari A kuadrat kurang X kuadrat itu adalah A sinus T. Sehingga dari sini kita bisa ambil persamaan soal ini, kita ubah menjadi integral akar 9 kurang X kuadrat dx sama dengan integral akar dari 9 kurang X-nya kita substitusi A sinus T pangkat 2 ya. Pangkat 2
dx. Nah, sehingga kalau kita tuliskan kembali, maka ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 9 kurang A kuadrat kali sin kuadrat T, ya, sin kuadrat T. Dari mana A kuadrat sin kuadrat T? Dari pengkuadratan A sin T dikali dengan dx. Nah, dx kita peroleh dari mana? Dari menurunkan variabel x terhadap variabel t. Maka dari sini kita bisa tuliskan dx dt sama dengan turunan sinus adalah cos. Maka ini menjadi a cosinus t. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh dx adalah, ini kita kali silang, a cosinus t dikali dengan dt. Maka nilai dx ini kita substitusikan kemari, sehingga integral akar 9 kurang x kuadrat dx itu bisa berubah bentuknya menjadi akar 9 kurang a kuadrat sin kuadrat t, ya, dikali dengan dx, yaitu a cosinus t dt. Nah, kita tinggal masukkan saja, ya, nilai a adalah 3, ya, nilai a adalah 3, sehingga integral akar dari 9 kurang 3 kuadrat sin kuadrat t dikali a berarti dikali 3 cosinus t dikali dt. Nah, ketika ini kita jabarkan, ya, ini menjadi akar dari 9 dikurang 9 sin kuadrat t, ya, dikali 3 dikali cosinus t kali dt. Nah, sehingga 9 ini karena pada dua suku sama-sama mengandung 9, kita keluarkan saja menjadi 9 kali berapa supaya 9 kali 1, 9 kali berapa supaya menjadi min 9 sin kuadrat, berarti ini min sin kuadrat t kali 3 cosinus t dt. Akar 9 itu adalah 3, ya, akar 9 adalah 3, sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi 3 integral akar dari 1 kurang sin kuadrat t itu adalah nilai dari cos kuadrat t. Kenapa? Karena sin kuadrat t tambah cos kuadrat t itu kan sama dengan 1. Ini identitas trigonometri. Sehingga kalau 1 kurang sin kuadrat t berarti ini berpindah ke sebelah kanan, yang tinggal adalah cos kuadrat t, yaitu 1 kurang sin kuadrat t. Nah, informasi ini kita masukkan kemari, cos kuadrat t dikali 3 kali cos t dt. Nah, konstanta ini bisa maju ke depan, 3 kali 3 berarti menjadi 9 integral akar dari cos kuadrat t, berarti akar dan kuadratnya menjadi hilang, tinggal menjadi cos t kali cos t dt. Nah, ini menjadi 9 integral cos kali cos itu adalah cos kuadrat t dt. Nah, untuk menyelesaikan integral dari cos kuadrat t, kita bisa selesaikan dengan mengambil identitas yang lain. Identitas yang bisa kita ambil adalah cos 2t itu merupakan cos kuadrat t kurang sin kuadrat t. Kalau kita ubah sin kuadrat ini menjadi cos, berarti cos 2t itu adalah cos kuadrat t kurang 1 kurang cos kuadrat t. Karena sin kuadrat t diubah menjadi 1 kurang cos kuadrat t. Sehingga
Kalau kita kalikan ke dalam, ini menjadi cos kuadrat T min jumpa min plus cos kuadrat T kurang 1, sehingga cos 2T adalah 2 cos kuadrat T kurang 1. Nah, sehingga kalau ini kita pindahkan, ini menjadi cos 2T tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat T, sehingga kita bisa tuliskan cos kuadrat T karena kita butuh cos kuadrat T untuk kita integralkan di sini nanti. Nah, berarti ini menjadi setengah dari cos 2T tambah 1, sehingga kita bisa tuliskan, kalau ini kita kalikan ke dalam, menjadi cos kuadrat T sama dengan setengah cos 2T ditambah setengah kali 1 adalah setengah. Nah, kemudian cos kuadrat T kita substitusi ke dalam pengintegralan yang terakhir tadi, sehingga ini menjadi 9. Integral cos kuadrat T kita ganti menjadi setengah kosinus 2T tambah setengah dt. Berarti ketika ini kita selesaikan, maka hasil pengintegralannya adalah integral cos itu adalah sinus karena mengandung koefisien 2, berarti menjadi 1/2 jumpa 1/2 1/4 sinus 2T ditambah setengah T. Nah, ini sama dengan 9 kalikan ke dalam menjadi 9/4 dari sin, ya, sin 2T tambah 9/2T. Nah, kemudian sin 2T ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk identitas, bahwa sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T. Nah, sehingga kita bisa lanjutkan bentuk ini, bentuk hasil integralan yang terakhir itu kita ubah menjadi 9/4. Sin 2T adalah 2 sin T cos T tambah 9/2T, sehingga ini hasilnya 9/2 sin T cos T tambah 9/2T. Nah, selanjutnya kita bisa selesaikan soal ini dengan mengembalikan nilai T, ya, nilai T ke dalam permisalan di awal. Di awal kita sudah ambil bahwa X itu adalah A sin T, ya. Berarti kalau kita ambil dalam segitiga bantu, segitiga hayal, ya, ini kita bisa tulis begini, ya. Kalau misalnya ini adalah segitiga bantu dan di sini adalah sudut T, maka ketika misalkan X adalah 3 sin T, maka dari sini sebenarnya, ya, nilai dari sin T itu adalah X/3. Nah, sinus itu dalam segitiga siku-siku adalah perbandingan sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Berarti sisi depan sudutnya adalah di sini, ya, karena sudut T di sini, maka depan sudutnya di sini. Berarti di sini adalah X, miringnya adalah di sini. Nah, berdasarkan dalil Pitagoras, maka sisi mendatar ini kita bisa peroleh, yaitu 3 kuadrat kurang X kuadrat, atau ini sama dengan 3 kuadrat adalah 9 kurang X kuadrat. Nah, kalau begitu, ketika kita diminta untuk menentukan nilai T, berarti T itu adalah inverse dari sin X/3, ya. Sin
inverse dari X per 3. Kadang-kadang ada buku yang menulis sin inverse X per 3 itu sama artinya dengan arcus sin X per 3. Jadi boleh menggunakan notasi yang ini, boleh juga menggunakan notasi yang seperti ini. Nah, kemudian karena kita butuh cos T itu berapa? Nah, gampang saja. Karena cos adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring, berarti sampingnya adalah yang ini dibagi miringnya yang ini. Ya, sampingnya berarti 9 kurang X kuadrat, miringnya adalah 3. Nah, informasi dari sin T ini kita perlukan. Kemudian informasi nilai T ini juga kita perlukan. Yang terakhir adalah informasi nilai dari cos T. Sehingga kita bisa tuliskan soal kita tadi, ya, bahwa soal kita tadi adalah integral akar dari 9 kurang X kuadrat dx itu sama dengan 9 per 2, ya, 9 per 2 dikali dengan sinus T. Sinus T tadi berapa? X per 3. Nah, jadi X dikali dengan X per 3, ya, sinus T itu adalah X per 3 dikali dengan cos T. Cos T adalah akar dari 9 kurang X kuadrat per 3 ditambah dengan 9 per 2 T. T itu adalah inverse sin dari X per 3 atau arcus sin dari X per 3. Kita gunakan notasi yang di bawah. Ini berarti menjadi arcus sin X per 3. Nah, sehingga ini bila kita selesaikan, ini menjadi 9, ini kita bagi 9 habis, sehingga persamaan ini menjadi 1 per 2, ya, 1 per 2 X akar dari 9 kurang X kuadrat ditambah dengan 9 bagi 2 itu berapa? Yang 4/2 arcus sin X per 3 tambah C. Ini. Atau kalau kita pakai penulisan T pakai inverse, ini juga bisa demikian, ya. Atau dapat dituliskan bahwa integral akar dari 9 kurang X kuadrat dx itu sama dengan setengah X akar dari 9 kurang X kuadrat tambah 4/1/2 inversin dari X per 3 tambah C. Nah, demikian cara untuk mengerjakan soal yang pertama. Baik, untuk soal yang nomor 2 kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.